Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa huwa asyraful anbiya'i wal mursalin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hudan wa rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini Allah masih menakdirkan kita untuk bisa sama-sama kembali duduk di al-majlisul ilmi. Di bulan-bulan ini tentunya banyak kendala untuk kita dalam menuntut ilmu. Di antaranya adanya cuaca yang tidak stabil. Terkadang hujan itu besar, terkadang sedang, atau terkadang kecil. Bahkan di beberapa tempat terjadi banjir, bahkan longsor. Tentunya ini merupakan bagian dari sunnah kauniyah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti itu, kendala-kendala tadi jangan menjadi alasan kita untuk futur dari menuntut ilmu. Karena semakin besarnya kendala, kemudian kita bisa melewatinya, maka akan besar pula pahala yang bisa kita dapatkan. Karena kendala-kendala tadi itu merupakan bagian dari ujian, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna idhamil jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya kadar besarnya pahala yang diberikan Allah kepada seorang hamba tergantung
besar pula ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Semakin besar ujiannya, maka kadar pahalanya pun akan besar. Ya. Makanya ada sebuah kaidah al-ujrah ala qadril masyaqqah, bahwasanya upah itu tergantung apa? Ukuran masyaqqahnya itu sendiri. Oleh sebab itu, pahalanya suatu kebaikan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah itu tentunya akan lebih besar dibandingkan dengan pahala kebaikan yang didapatkan oleh yang belum menikah. Karena orang yang sudah menikah itu masyaqqahnya banyak dibandingkan dengan orang yang belum menikah. Ya, betul tidak? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman falyattaqillaha fima baqiya. Barang siapa yang sudah menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah dari keimanannya. Maka bertakwalah dia kepada Allah untuk mendapatkan setengah yang sisanya. Menuntut ilmu orang yang sudah menikah, masyaqqahnya lebih besar dibandingkan dengan orang yang belum menikah. Ya, halangannya banyak, ujiannya banyak. Ya, maka akan tetapi ini sinergi ya dengan potensi pahala yang akan didapatkan olehnya. Paham nggak sampai sini? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita ya, di dalam melakukan amal kebaikan, diantaranya dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang bisa senantiasa menuntut ilmu sampai akhir hayat kita, sampai akhir hayat kita. Ya, karena menuntut ilmu itu merupakan bagian dari ibadah. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sehingga kematian menjemputmu. Ketika ditanya sampai kapan kita menuntut ilmu, sampai mati, sampai mati. Akan tetapi tentunya ya inti dari tujuan ilmu apa? Al-amal. Niatkan dalam diri kita bahwasanya kita menuntut ilmu yaitu dengan tujuan untuk mengamalkannya. Ya. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz yang disusun oleh Dr. Abdul Azim bin Badawi hafizahullah ta'ala. Sekarang kita akan memasuki beberapa poin yang masih ada kaitan dengan sholat. Sekarang masuk kepada al-a'dzar fi tarkil jamaah. Beberapa udzur yang syar'i seseorang boleh meninggalkan sholat berjamaah. Karena apa? Karena sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwasanya pendapat yang paling kuat bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya wajib ya. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya yang sahih, juga dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, juga dijelaskan secara rinci oleh para ulama rahimahumullah taala. Adapun di antara udzur-udzur seseorang boleh tidak melaksanakan sholat berjamaah, yang pertama adalah cuaca yang sangat dingin. Cuaca yang sangat dingin
yang tentunya ini akan mempengaruhi kesehatannya, yaitu al-bardu. Yang kedua yaitu hujan. Tentunya hujan yang menjadikan kita masyaqqah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika keluar kita dan hujan tersebut menjadikan pakaian kita basah kuyup, maka hujan tersebut menjadi udzur kita untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Ya. Adapun ketika kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di rumah dengan anak dan istri kita, maka itu afdol. An-Nafi'in, ya, dari Nafi. Nafi di sini adalah seorang tabi'in. Ya. Dari Nafi, An-Nabna Umar adzana bis-salati fi lailatin dzati bardin wa rih. Summa qala ala sallu fi rihal. Summa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzina idza kanat lailatun dzatu bardin wa matarin yaqul ala sallu fir rihal. Sesungguhnya sahabat Ibnu Umar dia pernah azan untuk suatu salat. Tidak disebutkan di sini apakah salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib atau salat isya. Tidak disebutkan. Tentunya ini memang harus mengacu kepada kitab yang menjelaskan secara rinci tentang sababul wurud hadis ini. Akan tetapi walaupun kita tidak mengetahui apakah ini terjadi di waktu subuh atau waktu yang lainnya, maka ini tidak menghilangkan faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ibnu Umar, ya, beliau pernah mengumandangkan adzan untuk suatu salat. Di waktu malam, oh ternyata ini malam ada. Di waktu malam berarti sepertinya apa? Maghrib atau isya? Sepertinya isya, ya. Tapi maghrib juga terkadang disebut malam, tapi sepertinya isya, ya. Wallahu a'lam. Fi lailatin dzati bardin warih, yaitu di waktu malam yang sangat dingin, juga berangin kencang, geus matiris angin gede. Kemudian Ibnu Umar berkata, ya, di dalam apa? Dalam adzannya, ya. Ala sallu fir rihal. Ala sallu fir rihal. Ingatlah, silahkan kalian sholat di rumah-rumah kalian. Maka dalam kondisi ini bagian dari redaksi azan ketika dalam kondisi tadi, ya, ketika dalam kondisi dingin dan berangin kencang, ya. Termasuk kalau seandainya di sana ada udzur yang lain, ya. Termasuk hujan besar sekali. Maka boleh seorang muadzin, ya, ketika selesai hayya 'alal falah, kan dia mengatakan ala sallu fir rihal, ya. Kemudian Ibnu Umar berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru al-muadzin idza kanat lailatun dzatu bardin wa matar yaqul ala sallu fir rihal. Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan seorang muadzin
jika dalam kondisi waktu malam itu sangat dingin, juga turun hujan, ya, turun hujan deras, maka dia mengatakan ala sallu firrihal. Ingatlah, hendaklah kalian melaksanakan sholat di rumah kalian. Ibnu Umar, beliau mempraktekannya dan sekaligus, ya, beliau menjelaskan dalilnya. Ya. Mempraktekannya sekaligus beliau menjelaskan dalilnya. Karena tidaklah beliau melakukan hal tadi melainkan dalam rangka apa? Ta'assiyan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada dongeng katanya dulu, ya, ketika di menara, tapi saya nggak tahu benar atau enggak, ya, karena zaman dulu zaman penjajah, ya, ketika para pejuang kita kan ada di menara, ketika melihat ada pasukan Belanda katanya, ada apa? Ah iya Belanda. Tapi nggak tahu ini benar atau tidak, ya. Kemudian udzur yang ketiga, seseorang dibolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah, yaitu hudurut ta'am, ketika makanan sudah dihidangkan, makanan dan minuman sudah dihidangkan. Hal ini berdasarkan hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya' wa la ya'jal hatta yafrugha minhu. Wa kana Ibnu Umar yudau lahu ta'am wa tuqamus shalat fala ya'ti hatta yafrugha wa innahu la yasma'u qira'atal imam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila makanan sudah dihidangkan dan sholat sudah diiqamahkan, ya, artinya sudah qomat, ya, apa yang dilakukan? Bersegera makan, bersegera sholat. Fabda'u bil asya, mulailah dengan makan, mulailah dengan makan. Jadi makan dulu, ya, makan dulu. Wala ya'jal hatta yafrugha minhu, jangan tergesa-gesa, santai aja makannya sehingga selesai makan. Jadi jangan tergesa-gesa, normal saja, ya, karena tergesa-gesa khawatirnya itu mempengaruhi terhadap kesehatan. Diterai bulat, makan teri bulat ya terusnya. Makan kacang diterai bulat gitu, ya. Santai saja, nggak apa-apa, itu termasuk udzur. Tapi sekali lagi jangan ditunda-tunda makan. Pas waktu sholat karek makan, itu tidak boleh, ya, betul tidak? Iya kan? Nah, terus sholat berjamaah kan makan, lapar. Padahal dia sebenarnya bisa makan sebelum jauh-jauh datang waktu sholat. Begitu, ya. Dan Ibnu Umar, ya, katanya di sini disebutkan, dan Ibnu Umar dihidangkan kepadanya makanan dan ditegakkan iqamah, ya. Maka beliau tidak mendatangi sholat tersebut sehingga dia selesai makan. Bahkan, ya, Ibnu Umar dia mendengar bacaannya imam. Wa innahu la yasma'u qira'atal imam. Dalam keadaan makan, dia mendengar apa bacaan imam, begitu. Tapi sekali lagi tadi, ya, jangan disengaja mengakhir-akhir makan, begitu. Yang menang udzur aja, yang menang udzur sholat berjamaah aja. Ibarat kayak orang yang menang udzur sholat qashar, gitu, ya. Nah, nanti orang cepak ke arum, gitu, ya, dibela. Ayang menang udzur qashar, lupa teh lah ka Garut, ayang nonton bola bisa qashar, jamaah qashar ka Garut teh lah di jamaah. Lawar jeung asa atau asa.
gitu ya. Malah orang cepat ke arum, nah itu tidak boleh, itu namanya hilah, itu namanya hilah, tidak boleh. Ibarat ada santri gitu ya, ada santri pedah-pedah dengan rukunya imam mendapatkan rokaat, gitu ya, santai we, gitu ya, kegoleran hela. Pas imam mereka ruku karek takbiratul ihram ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Kemudian yang keempat, mudafatul ahbasaini, yang dikategorikan udzur seseorang tidak melaksanakan sholat berjamaah, yaitu dia terdorong untuk terdorong dengan keinginan untuk BAB atau BAK ya, buang air besar atau buang air kecil. Ini termasuk udzur. Kalau sudah BAB, sudah BAB saja. Termasuk ketika sedang sholat. Sedang sholat, oh udah merangsang, ya udah batalkan saja, nggak apa-apa ya. Tapi biasanya subuh ya, terutama subuh. Makanya bangunnya jangan pas waktu adzan. Biasanya kan pas waktu adzan antum merangsang, betul tidak? Akhirnya pas telat berjamaah ya. Dulu ya maaf ya, saya dulu ketika sekolah itu gitu ya. Kadang-kadang pas bangun, pas adzan, pas udah wudu ke masjid merangsang ya. Nah itu. Tapi kalau kita bangunnya misalnya 4:30 nih ya, kita sholat subuh, kita bangun jam 4. Biasanya kita udah bisa buang air besar sebelum datang waktu sholat subuh. Nah jadi bangunnya jangan pas waktu adzan ya, karena biasanya kebiasaan. Maaf ya, ketika antum biasanya adzan ya, sebenarnya nggak ada gitu, ingin BAB gitu, kan aneh gitu. Pas di atas wudhu yang BAB wae. Nah itu tuh kadang-kadang ada pengaruh kebiasaan. Aneh sih, gak bisa otomatis gitu ya teh. Makanya tadi ya bangunnya diusahakan. Tapi biasanya yang dulu saya pernah rasakan dulu itu ketika merubah kebiasaan bangun tidurnya yang tadinya saya 4:30 pas adzan, rubah di jam 4, biasanya BAB-nya udah sebelum subuh aja kita udah BAB begitu ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bihadratit ta'am wa la huwa yudatul ahbasain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan. Begitu juga tidak ada sholat ya ketika sudah terdorong oleh dua hal, yaitu buang air besar atau buang air kecil ya. Para ulama di sini ada menyatakan la di sini ya, tidak ada sholat di sini mengandung makna linaf yisihah, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya karena sholat itu butuh tumakninah. Sedangkan kita ingin BAB ya, ingin air kecil atau upat epot ya kan, orang upat epot ya, akhirnya tidak tumakninah. Yang kamu para ulama lah di sini menunjukkan menghilangkan kesahannya sholat. Sebagian para ulama katakan bahwasanya di sini linafil kamal, menghilangkan kesempurnaan sholat. Apapun maknanya, apakah di sana linaf yisihah atau linafil kamal, maka ketika kita ya dalam kondisi seperti itu, maka kalau kita udah dihidangkan makanan dan kita dalam kondisi lapar ya, dan bukan disengaja di akhir-akhir makan, maka makan dulu. Begitu juga kita ingin BAB atau BAK, maka BAB atau BAK dulu. Paham nggak sampai sini? Begitu ya. Bisa bagaimana kalau dihidangkan makan tapi kita kenyang gitu ya. Kita kenyang, ya udah antum sholat aja dulu. Sholat aja dulu. Ini dalam kondisi lapar ya. Karena sholat membutuhkan kehusuan begitu. Dengan ada ulama itu kadang-kadang suka yang sholatnya mejong-jong tuang. Betul tidak ya? Orang sholatnya mejong-jong makan gitu ya. Sekarang kita masuk kepada salatul musafir.
Sholat orang yang safar. Nah, berkaitan dengan mengqashar sholat, ya, para ulama khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ya, ketika sudah dalam kondisi safar maka mengqashar sholat itu hukumnya wajib. Kemudian sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bahwasanya mengqashar sholat dalam kondisi safar itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, bahkan kita tidak akan mendapatkan dalil, ya, bahwasanya Nabi ketika safar dia menyempurnakan sholatnya, begitu. Jadi ketika safar beliau senantiasa qashar, begitu, ya. Nah, dari hadis ini para ulama tadi, ya, berbeda pendapat apakah mengqashar sholat dalam safar itu hukumnya wajib, ya. Makanya ketika ditamkan menjadi tidak sah, gitu, ataukah bahwasanya mengqashar sholat ketika safar itu sunnah muakkadah. Maka tadi khilaf para ulama. Hanya saja ketika kita ragu apakah kita itu dalam kondisi safar atau mukim, maka kembalikan pada hukum asal, yaitu dalam kondisi mukim, ya, begitu, berarti sempurna, ya. Jadi mengqashar sholat, ya, ketika dalam safar wajib, ya. Ini menurut sebagian para ulama termasuk penulis kitab ini. Mau kita menjadi imam, ya, ataupun kita menjadi makmum, ya. Paham nggak maksudnya? Ketika kita jadi imam, ya, kita imam yang memungkinkan, ya, kita mengqashar sholat, maka qashar. Bagaimana Nabi, ya, ketika sudah tinggal di Madinah kemudian berkunjung ke Mekah, beliau jadi imam, maka mengqashar sholat. Selesai beliau sholat 2 rakaat, beliau menyuruh para sahabat untuk menyempurnakan sholat, menyuruh para sahabat yang tinggal di Mekah, atimmu sholatakum, sempurnakan sholat kalian, kata Nabi. Nabi udah selesai, walaupun beliau jadi imam. Kita menjadi makmum, ya, tetap kita qashar malam dalam konteks apa? Dalam konteks kalau imamnya qashar, gitu, ya. Kalau imamnya qashar, ya. Bukannya kita Ustadz, kita harus mengikuti imam. Kalau imam qashar, tergantung. Kalau kita hanya mukim, apakah mau ikut qashar juga? Tidak, ya, gitu. Tapi kalau kita nih dalam kondisi kita safar dan kita bermakmum kepada imam yang mukim, maka kita menyempurnakan sholat kita, ya, menyempurnakan sholat kita. Imamnya 4, ya, kita 4, gitu. Tong pedah-pedah kita nih imam, wah, orang kan qashar, ngadaguan imam tahiyat, beres tahiyat awal. Kita masuk ke rakaat ketiga biar senang, bisa 2 rakaat. Nah, bagaimana dalam kondisi seperti itu? Kita harus nambah 2 rakaat, paham? Seperti itu. Berkaitan dengan pensyariatan sholat qashar ketika safar, ya, sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza darabtum fil ardi walaysa alaikum junahun an taqsuru minas salat in hibtum an yaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar sholat. In hibtum an yaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian khawatir kalian diserang oleh orang-orang yang kafir, ya. Dohir ayat ini seolah-olah boleh mengqashar sholat kalau dalam kondisi genting. Contohnya ketika khawatir kita diserang oleh orang kafir. Kalau tidak ada kondisi diserang oleh orang kafir nih, boleh nggak kita mengqashar? Kalau hanya sekedar melihat hadis ini, maka tidak boleh. Kalau kita melihat hadis ayat ini, tapi ternyata ada dalil lain, ya, ada dalil lain. Disebutkan oleh Ya'la ibnu Umayyah,
Disebutkan oleh Ya'la bin Umayyah bahwasanya dia bertanya kepada Umar bin Al-Khattab tentang ayat ini. Ya. Ini maksudnya apa gitu ya? Bagaimana seandainya kalau tidak diserang oleh orang kafir, apakah tidak berlaku qasar gitu? Maka Ya'la bin Umayyah menanyakan ayat tadi, in hibtum an yaftinakumul ladzina kafaru, yaitu tidak apa kalian mengqasar sholat jika kalian takut diserang oleh orang kafir. Ini kalau nggak diserang oleh orang kafir, apakah tidak berlaku qasar? Nah, sedangkan kata Ya'la bin Umayyah, pakon aminan, sekarang manusia dalam kondisi aman. Ya, apakah masih tetap berlaku qasar? Ya, bagi orang yang sabar. Begitu. Faqala Umar, maka Umar berkata, ajibtu mimma ajibta minhu. Wahai Ya'la bin Umayyah, aku heran. Aku merasakan heran. Sebagaimana engkau merasakan heran. Nah, artinya heran di sini maksudnya muncul pertanyaan dalam benak. Apakah seperti itu pengertiannya? Ya, kalau sudah aman, tidak berlaku lagi qasar kalau yang sabar begitu. Maka aku pun, kata Umar bin Khattab, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Maka ia pun menjawab, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Artinya, wahai Rasulullah, kalau dalam kondisi aman boleh kita qasar. Maka kata Rasulullah SAW, itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah, dengannya Allah telah memberikan sedekah kepada kalian, maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kemudian disebutkan di dalam sebuah asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, faradallahu as-salata ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam fil hasari arba'an. Ini kan fil hadari arba'an. Fis safari raka'atain, fil khawfi raka'ah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian berdasarkan lisan Nabi kalian, yaitu sholat ketika mukim 4 rakaat dan ketika safar 2 rakaat dan ketika dalam kondisi takut itu 1 rakaat. Nah, dalam kondisi takut 1 rakaat ini saya belum pelajarinya. Ketika sholat dalam kondisi takut ya, berperang berperang gitu. Apakah memang sholat 1 rakaat? Misalkan sholat duhur 1 rakaat dan kita belum pelajari bagaimana tata cara sholat ketika dalam kondisi takut. Paham tidak? Udah sampai belum? Tata cara sholat ketika dalam kondisi takut. Udah sampai belum? Belum ya, insya Allah nanti akan ada pembahasannya ya. Kemudian dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, salatus safari rakaatan. Salat ketika dalam kondisi safar itu 2 rakaat. Wa salatul jumu'ati rakaatan, dan salat di hari Jumat itu 2 rakaat. Wal fitr wal adha rakaatan. Begitu juga salat di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, maksudnya salat hari raya ya, salat Id ya. Begitu juga sholat Id, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri, itu 2 rakaat ya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, as-salatu awal ma furidat rakaatain, ukirat salatus safar wa timat salatul hadar. Di awal diwajibkannya sholat awalnya ya,
di awal diwajibkannya sholat awalnya itu 2 rakaat di awalnya dulu, ketika awal-awal diwajibkannya sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kalau maghrib tetap ya dari dulu ya, dari awal pensyariatan sholat dulu. Kalau sholat maghrib tetap 3 rakaat sampai sekarang. Sholat isya asalnya 2 rakaat, subuh juga 2 rakaat ya. Awalnya begitu ya. Fauqirat sholatus safar, dan ditetapkanlah bagi sholat safar tetap 2 rakaat. Utimat sholatul hadar, adapun untuk sholat mukim maka disempurnakan menjadi 4 rakaat. Ini dalam konteks sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Adapun sholat maghrib tetap 3 rakaat. Dan sholat subuh tetap 2 rakaat ya. Memang sejarahnya sholat itu yang 4 rakaat asalnya 2 dulu ya sejarahnya. Berkaitan dengan disyariatkannya sholat safar 2 rakaat itu dijelaskan ya oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar falam yajid ala raq'ataini hatta qabadahullah. Kata Ibnu Umar, aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Selama Ibnu Umar dia menemani Rasulullah SAW dalam safar, falam yajid ala raq'ataini. Beliau belum pernah menambah lebih dari 2 rakaat. Itu dalam kondisi apa? Dalam konteks sholat zuhur, asar, dan isya. Hatta qabadahullah, sampai Rasul mewafatkan beliau. Ibnu Umar senantiasa menyertai Rasulullah SAW. Dan ketika dalam kondisi safar, ternyata beliau senantiasa melaksanakan sholat secara qasar, ya, secara qasar sampai beliau meninggal, ya. Makanya wajar ketika sebagian para ulama punya pendapat bahwasanya mengqasar sholat dalam safar itu hukumnya wajib, ya begitu. Tapi sekali lagi, kalau seandainya kita ragu ini safar mukim, ya sudah, antum kembalikan kepada hukum asal yaitu mukim, begitu ya, paham. Kemudian kata Ibnu Umar, wa sahibtu Abu Bakrin falam yajid ala raq'ataini hatta qabadahullah. Begitu juga aku pun pernah menemani Abu Bakar dalam safar. Abu Bakar adalah pengganti Rasulullah SAW, ya. Aku pernah menemani Abu Bakar dalam safar, dan begitu pun beliau belum pernah menambah sholat ketika safar lebih dari 2 rakaat, ya. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, ya. Dapur maghrib ya 3, sholat subuh 2. Sehingga Abu Bakar pun meninggal, ya. Wa sahibtu Umar falam yajid ala raq'ataini hatta qabadahullah. Kata Ibnu Umar juga, aku pun menemani ayahku ya dalam safar, dan beliau pun ketika safar tidak pernah menambah salat lebih dari 2 rakaat, yaitu salat duhur, asar, dan isya, ya. Sehingga beliau pun meninggal, ya. Summa sahibtu Utsman falam yajid ala raq'ataini hatta qabadahul. Begitupun aku pernah menemani Utsman, ya. Menemani Utsman dalam safar, dan beliau pun tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat sehingga beliau pun meninggal, ya. Faqad qala Allah, dan sungguh Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh bagi kalian, ya, pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik. Pernah sebenarnya Utsman, ya, pernah sholat dalam kondisi safar itu tam sebenarnya. Mungkin di sana nggak ada Ibnu Umar, ya, pernah, ya. Saya ragu, ya, di wilayah mana, tapi dalam kondisi safar, ya. Itu Utsman mengimami sholat dan beliau mentamkan
mentamkan sholat, ya. Pada waktu itu ada Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud sampai apa? Istirja. Beliau mengucapkan innalillah. Innalillah. Kenapa? Karena ya sepengetahuan Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah ya ketika safar tidak pernah menyempurnakan sholat. Ya yang 4 rakaat apa ya? Yang seharusnya 2 menjadi 4. Nah, sampai dia innalillah. Kan gitu. Ya sebagaimana tadi ya hatta Abu Bakar, Umar ya. Nah, dan sepengetahuan Ibnu Umar, Utsman pun tidak pernah, tapi mungkin pada waktu ini Umar tidak ada. Ya. Itu ada ya. Sampai Ibnu Mas'ud pada waktu itu istirja, mengucapkan innalillah. Kenapa? Karena yang ya, berdasar pengetahuan Ibnu Mas'ud, Rasul tidak pernah mentamkan ya salat ketika safar. Maka ada orang yang berkata kepada Ibnu Mas'ud, kenapa engkau tidak mengingkarinya? Kenapa engkau tidak mengingkarinya? Kata Ibnu Mas'ud apa? Al-khilafu syarrun. Menyelisih imam itu keburukan. Maka hadis ini dijadikan dalil ya, oleh para ulama yang ketika imam kunut ikut kunut. Ya. Ketika imam kunut ikut kunut. Karena imam itu dijadikan seorang jadikan imam untuk diikuti. Ibnu Mas'ud tadi istirja, sampai istirja. Innalillah, ya. Berarti Ibnu Mas'ud menganggap itu beda. Atau tidak ada sunnahnya. Ini kok Nabi kan, tapi kenapa? Ini Utsman. Ya begitu, ya. Tapi kenapa Ibnu Mas'ud ikut sempurna sholatnya? Karena tadi kata Ibnu Mas'ud menyelisih imam itu bukan kata Ibnu Mas'ud. Nah, maka sekali lagi dari sini jadikan dalil para ulama yang kalau seandainya imam itu kunut ikut kunut. Begitu. Karena tidak mungkin kita lepas dari imam, paham nggak? Walaupun di dalam bab ini ada perselisihan. Nanti lihat situasi kondisi, paham? Begitu ya. Akan tetapi ada sebuah keterangan, dan saya tidak langsung membaca kitabnya, katanya ya. Pertanyaan, kenapa pada waktu itu Utsman ya sholat 4 rakaat dalam kondisi kosong? Ada yang baca, ya saya tidak sempat baca ya dalilnya atau kitabnya, cuma dia menjelaskan begini. Pada waktu itu ada di antara makmum yang baru masuk Islam, ya, ada di antara makmum yang baru masuk Islam. Khawatir ini menjadi fitnah bagi orang yang baru masuk Islam. Kok sholat duhur bisa 4 rakaat? Ini 2 rakaat. Kenapa? Karena yang dia ketahui sholat duhur misalnya 4 rakaat. Makanya untuk mengantisipasi itu Utsman menyempurnakan sholat ketika dalam kondisi kosong. Wallahu alam ya. Cuman ini tidak masyhur ya. Saya dulu mendapatkan, tapi ini seorang ustadz ya. Seorang ustadz dia membaca riwayat itu dan saya sendiri belum bacanya ya. Begitu. Artinya Utsman ya ada alasannya. Kalau itu benar, Utsman berarti makdur. Ya, Umar melihat ada maslahat di sana, begitu. Adapun misalkan ketika ada sahabat yang misalkan tidak tahu alasan Utsman, tapi karena sahabatnya berilmu, maka tidak mengingkari Utsman. Ya, makanya kenapa engkau tidak mengingkari Ibnu Mas'ud? Maka kata Ibnu kenapa engkau tidak mengingkari Utsman? Kata Ibnu siapa? Kata Ibnu Mas'ud apa tadi? Perselisihan itu tidak baik. Berilmu tidak. Artinya untuk sahabat bisa diantisipasi lah Utsman ya ketika ada pertanyaan dari sahabat. Tapi ini orang yang baru masuk Islam, khawatirnya dia termasuk orang ya mungkin menjadi fitnah kalau seandainya Utsman dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam ya. Kemudian masafatul qasri ya jarak qasar ya. Nah, justru ini yang menjadi sulit kita. Terjadinya perbedaan di kalangan para ulama ya berkaitan dengan qasar ya. Karena banyak dalil ya yang berbeda-beda ya dalam masalah ini ya, yang tentunya membutuhkan kepada
tahlil, ya analisa, ya yang tajam, bagaimana mengumpulkan semua dalil, ya. Hanya saja ya intinya ya berkaitan dengan masalah kapan sholat qashar itu dilakukan, ya ini terjadi dua madhab ya di kalangan para ulama, ya. Yang pertama, ada yang menjadikan jarak perjalanan sebagai penentu qashar, ya, lepas keluar kota atau tidak, ya. Jadi menjadikan jarak perjalanan sebagai penentu qashar, ya. Jadi tidak dikembalikan kepada urab, tapi kepada jarak. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi yaumil akhir an tusafir masirata yaumin wa lailatin laisa ma'a hurmatun. Bahwasanya tidak halal bagi seorang wanita ya yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia safar ya dengan jarak sehari semalam laisa ma'a hurmah, tidak disertai dengan mahram, ya. Maka dulu ya orang itu jadi menganggap bahwasanya safar itu kalau membutuhkan perjalanan sehari semalam. Diukur bahwasanya sehari semalam itu kalau diukur berdasarkan apa namanya? Jarak ya, kilometer itu kurang lebih 85 kilometer. Begitu. Makanya seperti mazhab Syafi'i itu berdasarkan jarak. Kalau 85 sudah dibolehkan qashar dan ini lebih aman. Nah, ini lebih aman ya. Begitu. Kira-kira ke Jakarta ada 85 km? Ada tidak? Ke Jakarta? Ada ya lebih. Ke Garut? Hah? Tidak. Tergantung Garutnya gitu ya. Begitu ya. Itu bagi kalau yang mengembalikan kepada jarak begitu ya. Dan ini kalau lihat di sini lebih aman untuk apa ya? Kontroversi. Karena nanti kalau kembalikan madhab yang kedua ya berkaitan dengan kapan disyariatkan salat qashar, yaitu itu kembali kepada urab masyarakat ya, yang menentukan itu kebiasaan masyarakat di tempat tersebut. Apakah masyarakat menjadikan ketika seorang pergi ke suatu wilayah itu sebagai safar atau bukan? Begitu. Kalau masyarakat itu mereka sepakat ya, mereka menganggap bahwasanya perginya seseorang ke tempat tersebut disebut safar, maka seseorang boleh untuk mengqashar sholat. Jadi intinya berkaitan dengan sholat qashar ini, kapan sholat qashar itu kembali kepada salah satu dari dua madhab ini. Ada yang menjadikan jarak sebagai seseorang dibolehkan qashar, yaitu kurang lebih jaraknya 85 km ya, dan ini jumhur ya, dan termasuk madhab Syafi'iyah banyak seperti ini ya. Kemudian ada yang mengembalikan kepada urab, kebiasaan. Kalau kebiasaan masyarakat di sana pergi ke tempat tertentu itu adalah safar, maka boleh seseorang berqashar salat. Hanya saja untuk madhab yang kedua ini sulit dipraktekkan oleh semua orang, karena ada orang awam, ada orang talibul ilmi, ada ulama, begitu kan? Sulit nggak? Kenapa? Karena nggak cek urang mah kacimahi gak safar. Sudah berat kalau begitu, betul nggak? Ya kan, antum pasti bingung, ada kacimahi safar tidak? Ya, kaci calengka safar tidak? Bingung. Makanya tinggal saja orang-orang menganggap kalau ke Cicalengka safar tidak, hanya saja kita bingung cara mengetahuinya bagaimana, betul tidak? Bingung kan? Kalau untuk pribadi ya, pribadi orang kita boleh lah. Ya, misalkan kita katakan safar bukan, tidak safar, safar. Beda-beda orang teh, betul nggak kalau kembalikan perkara pribadi? Ya. Terus ya udah kita buat apa namanya tuh? Namanya tetap apa? Ingat tahu nih apa namanya teh? Angkat ya, angkat apa? Cing. Bingung kita buat angkat tak kumaha, cing orang-orang itu ke sana itu safar tidak? Bingung kan? Makanya yang lebih aman mah tadi, jarak lebih aman. Walaupun tentu saja dalam bab ini kita tidak bisa saling mengingkari, begitu ya, begitu. Kalau misalnya di antara antum menganggap puasanya ke Garut, misalnya menganggap safar, ya silahkan saja,
Gitu. Asal antum punya dalil ya seperti itu. Nah dalilnya silahkan karena memang dalam hal ini ada khilafnya para ulama. Orang secara umum ke Garut menganggap siapa? Seperti itu. Misalkan jaraknya 60 kilo, misalkan ya. Wah, saya menganggap si perasaan sih sepertinya udah sapar. Antum sapar nggak perasaan? Nah gitu, kalau antum menganggap sapar ya silahkan saja ya. Dan itu pun misalnya antum sudah melihat orang rata-rata menganggap sapar ya udah, antum kosor. Tapi tadi yang lebih menenangkan ya biasanya menenangkan tadi jarak ya. Pokoknya lepas keluar kota atau tidak, bukan ini udah 85 km atau pakai motor ada. Wah, 85 km udah kasar begitu ya. Kemudian ya berkaitan dengan qashar ya. Pertanyaan, apakah ketika kita sudah dibolehkan qashar sholat, otomatis disyariatkan untuk menjamak, begitu kan? Oh, kalau kita qashar harus dijamak. Oh, tidak, ya. Hukum asal qashar saja, tidak dijamak, begitu, ya. Jadi hukum asal ketika qashar saja, tidak dijamak, begitu. Seperti antum ke Saudi, ya, misalkan. Bahkan untuk mengqasharnya saja antum sulit. Betul tidak? Iya kan? Antum misalkan umroh, antum udah safar. Alhamdulillah. Udah safar antum ya ke Saudi. Alhamdulillah. Antum sholat ke Masjid Nabawi ya atau ke Masjidil Haram. Bermakmum, antum mau qashar. Jika antum jadi imam. Gitu ya, antum ya paling terus sempurna, betul nggak? Kecuali dalam kondisi tertentu antum sangat lelah sekali, antum sudah selesai sholat duhur 4 rakaat saya imam, antum jama dengan qashar, antum udah kuat seperti sasar nggak bisa ke masjid, boleh tidak? Boleh, gitu. Tapi selama antum setiap waktu ke masjid ya udah ikut imam. Paham nggak saya sini? Ya, begitu. Ya. Dan sebenarnya dengan kita senantiasa mengikuti imam itu sepertinya pahalanya lebih banyak. Ya, begitu. Iya kan? Apalagi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi memiliki keutamaan. Ya. Kita sholat di Masjidil Haram keutamaannya apa? Berapa? 100.000 kali lipat ya. Lebih 100.000 apa 100.000 kali lipat dari sholat kita di luar Masjidil Haram. Sholat kita di Masjid Nabawi 1000 kali lipat ya dari sholat di luar. Dan sholat di Masjid Al-Aqsa itu 500 kali lipat ya. Sayang kalau seandainya kita tinggalkan ya. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan ya. Mohon maaf mungkin ada penjelasan Anda yang tidak memuaskan, terutama berkaitan masalah safar. Dan Anda sendiri memang belum menyiapkan masalah ini ya, belum coba untuk meringkas masalah ini belum, tapi secara umum ya Anda sampaikan seperti itu. Sebelum itu tuh barangkali ada tambahan dari antum atau pertanyaan? Aman, alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.